Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kesaksian Dede ya. Kita tahu bersama bahwa Dede datang ke Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan keterangan yang pernah ia alami pas pada waktu dulu ya, kejadian Vina dan Eki di Cirebon, dimana pada saat itu Aep dan Dede bersaksi dan di BAP ya. Seperti apa ceritanya nanti kita bisa saksikan obrolannya Deddy Mulyadi dengan Dede. Nah kemudian kita komentari bersama seperti apa. Yuk kita mulai saja. Dari polisi yang biasa di situ mencurigai ada yang sering nongkrong di situ enggak, kata F bilang ada. terus Terus ya sering nongkrong Pak di situ. Nongkrong jam berapa? Ya kadang jam 4, kadang malam, terus kadang-kadang ya siang juga ada, bilangnya begitu. terus Nah setelah itu ya katanya bilangnya ya udah ntar saya kontak lagi katanya. Nah dari setelah kejadian itu ya F kontak-kontakan sama polisi itu ya saya nggak pernah tahu Pak. enggak, itu polisi nanya anak-anak yang suka nongkrong di situ setelah kejadian Eki meninggal. Iya setelah kejadian Eki meninggal. Oh, polisi nyari informasi. Nyari informasi doang. Dapatlah kecurigaan terhadap anak-anak yang suka nongkrong. Kemudian nanyalah ke Aep dan Aep menjawab. Kemudian dari jawaban itu berubah, kan Aep menjadi mengetahui ada melempar, gimana ceritanya? Nah itu saya kurang tahu Pak kalau ke situnya. Cuman saya tahu-taunya skenario itu ya pas lagi di polsek aja itu Pak. Kan ini Aep kan hanya mengetahui bahwa anak-anak suka nongkrong di situ. Kemudian kenapa Aep menjadi punya otak, dia menyaksikan ada pelemparan, ada pengejaran kan? Pengejaran. Kamu diskenariokan oleh Aep, suruh lihat yang ngejar. Iya. Kamu diskenariokan? Skenariokan. Suruh lihat yang ngejar. Yang ngejar, yang lemparin batu, bawa bambu, terus motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya kasih tahu. Harus Aep apa Parudiana yang nyuruh? Ya Aep sama Parudiana yang bilang begitu. Maksudnya motor ini itu juga saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Jadi motor-motor itu adalah itu kamu dikasih konsepnya begitu oleh Pak Aep dan Rudiana. Iya, anak-anak melempar, pakai batu, pakai bambu, kemudian motor mengejar. Motornya Vixen, Satria ini itu dari sini. Kamu harus nyebutin. Ya, sampai di situ kita paham bahwa saudara Dede sebenarnya tidak tahu menahu, baik itu ada gerombolan motor lewat di depan SMP Negeri 11, ataupun adanya pelemparan, ataupun ada yang membawa bambu. Itu Dede sama sekali tidak tahu pas pada waktu di BAP ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar Pak. Suruh nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudian apa yang ngasih tahu saya? Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudian itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih Pak. Oh, Aep nggak tahu nama? Nggak tahu nama bilangnya Pak. Saya emang nggak tahu nama sih Pak. Orang setahu saya di situ Aep juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ nggak pernah. Aep nggak tahu nama? Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya, mungkin
mungkin dari Parodiana juga, Pak. Oh, Parodiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham, Pak. Saya udah tahu namanya Kalau dari mana, tapi saya nggak mungkin mengungkap. Oh. Kurang paham, Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya menceritakan itu, Pak. Ada pelemparan batu, Mm-mm. sama di BAP-nya saya itu ngelihat bawa bambu, Bawa bambu, bawa terus sama motor ngebut, mengejar. motor mengejar, sama pelemparan batu, sama motor disebut di BAP saya itu motor Vixen sama Satria kalau nggak salah, Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Harus Penumpangnya tahu. nggak tahu saya. Oh, saya nyebut nggak 8 hafal. orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut Segerombolan, orang. tidak nyebut 8 orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu, di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Di konsep skenario itu Nggak tidak ada nama nggak Hadi, nggak nama itu nggak ada. nggak ada Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di konsep itu ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu, itu Nggak tahu. skenario apa lagi. Nggak tahu saya. Oh, Nggak pernah sama cerita. sekali nggak tahu Nggak ya. tahu sama sekali. Nah, kemudian ini tuh Aep yang memanfaatkan Ibtu Rudiana, apa Parudiana yang manfaatin Aep? Kalau ke situ saya nggak pernah tahu, Pak. Oh, sampai situ dulu ya. Keterangan dari Dede bahwa Dede itu tidak mengenal nama, ya, dan hanya menyebutkan gerombolan dan tidak menyebutkan jumlah orang ketika pada saat di BAP. Nah, kemudian Dede ngomong nama-namanya itu dari siapa? Tahu enggak Dede nama-nama dari gerombolan itu? Ternyata Dede juga tidak tahu. Dan bahkan menceritakan Aep pun tidak tahu nama-nama dari gerombolan itu. Nah, dari siapakah itu? Nah, tadi sempat diucapkan. Cuman itu masih menjadi misteri. Adapun seperti apa nantinya, kalau misalkan diajukan di PK, ya nanti fakta yang berbicara. Untuk itu mari kita lanjutkan lagi ya. Soalnya setelah kejadian kesaksian itu pun setelah 1 minggu saya keluar nggak pernah banyak kontekan, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saya kontekan pun nggak pernah. HP yang dipakai waktu itu masih ada? Nggak ada, Pak. Udah hilang? Udah hilang. Dibuang apa masih ada? Nggak ada sih, Pak. Udah hilang. Udah hilang kemana nggak tahu. Tapi kamu punya nomor, masih ingat nggak yang tahun 2016? nggak ingat sama sekali, Pak. Nggak ingat sama. Pernah nyimpen catatan nggak nomor itu? Nggak pernah sama sekali. Atas nama siapa nomor itu? Atas nomor AF, Nomor HP kamu? nomor HP saya atas nama dulu nama asli kayaknya Pak Dede, Pak. Oh, nama Dede siapa sih Iya. namanya? Dede Riswanto. Oh, kalau Aep apa? Kurang tahu, saya taunya AF doang. Aep doang. Jadi Riwasto pakai jenis HP-nya apa, jenis kartunya zaman itu apa? Simpati, XL. Kalau nggak salah saya pakai Axis, Pak. Oh, Kalau nggak Axis, salah. ya. Kalau saya ingat saya itu, Pak. Pakai Axis ya, Saya. 2016. Masih zaman BBM ya? Zaman BBM. Cuman kalau saya pas waktu itu bukan zaman BBM sih, pakai SMS. SMS. Oh, pakai Aku punya SMS. HP BBM. Oh, pakai SMS. Nah, jadi setelah itu selesai saja. Selesai. Nah, Aep sangat ketika menyampaikan bahwa kamu harus begini-begini, dia sangat lancar ngomongnya. Lancar. Sangat lancar. Lancar. Setelah kejadian kamu udah di BAP, dia ngomong apa ke kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih, Pak. Cuman saya nanya, Aep, kata saya, kenapa Aep bisa ngomong begitu padahal sedangkan kita tidak tahu kejadian itu. Ya dia sempat bilang sih, Pak, ya kesal sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya. Oh, jadi Aep kesel sama anak-anak karena pernah mukulin. Sampai di sini ternyata Dede juga nanya kepada si Aep ya, kenapa kamu bisa bercerita seperti itu padahal kejadiannya itu tidak ada, dan sempat menjelaskan adanya kekesalan ini ya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ketika Aep kesel itu, saya ingin gali nanti adalah ini Aep yang berinisiatif membuat skenario atau Parudiana yang buat skenario? Kalau ke situ saya nggak tahu. Atau misalnya Rudiana lagi marah karena anaknya meninggal, kemudian dia menyangka bahwa itu dibunuh, kemudian
kemudian Vinanya diperkosa, kemudian mencurigai, kemudian nanya ke Aep, kemudian Aep nyambut. Yang terjadi begini, makanya yang berbohong ini siapa gitu. Konsep kebohongan itu dibuat oleh siapa? Kan kalau ketika cerita ke kamu kan dua-duanya yang mengarahkan. Tetapi yang punya otak bahwa ini harus dibuat kebohongan ini siapa? Itu saya soalnya nggak pernah cerita juga. Kan yang jadi pertanyaan itu, anak-anak kan sudah ditahan, kemudian sudah ditangkap kan, anak-anak ini kan sudah ditangkap kan, yang jadi pertanyaan itu. Mereka sudah ditangkap, kenapa tiba-tiba harus ada skenario bohong? Waktu penangkapan apakah memang tidak ada alat buktinya, atau konsepnya sudah dibuat sebelum penangkapan? Mungkin bisa jadi konsep sebelum penangkapan Sudah dibuat mungkin. konsepnya seperti ini. Ya mungkin. Ya kalau konsep sudah buat berarti sudah tahu mereka tidak bersalah dong. Ya mungkin bisa jadi, Pak. Ya, ini Kang Deddy menanyakan ke Dede, sebenarnya alur cerita ini pada saat di BAP itu muncul dari Aep apa muncul dari Rudiana. Nah, di sini tidak tahu, Dede ini tidak tahu apakah dari Aep apakah dari Pak Rudiana ya. Kemudian disambung, apakah skenario ini bisa jadi sebelum ditangkap sudah disusun seperti ini? Ya, jawab Dede ya itu ya bisa jadi. Cuman kalau persoalan ini itu masih sebatas analisa ya, ataupun asumsi. Nah, itu juga bisa jadi juga setelah ditangkap kemudian baru dipikirkan. Kan itu juga persoalan bisa jadi. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, mari kita saksikan bersama. Dengarkan. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya dicurigai tetapi susah mendapatkan bukti, sudah susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Setelah viral, Ayah pernah hubungin kamu nggak? Saya setelah viral nggak pernah ketemu. Pas waktu di BAP kedua juga saya dipanggil kedua Polda itu nggak pernah. Waktu dipanggil di Polda, waktu Iya. kasus Peggy, kan kamu Nanti juga Om masuk Arif dalam. ulang. Ini persoalan terlanjur bahasanya tadi. Apakah ini karena sudah terlanjur, kemudian memerlukan bukti, akhirnya skenario ini dibuat? Itu juga tidak tahu. Cuman saya teringat, tadi juga saya lihat YouTube, ya, adanya wawancara Tony RM, kemudian sama ahli IT ya, ahli IT, apa, pakar ini tuh, video ya, siapa itu ya? Itu juga bisa jadi ketika sudah ditangkap dan kamera itu bisa jadi ditemukannya setelah penangkapan. Ketika video itu dibuka, ya, misalkan CCTV, itu ternyata diketahui wajahnya bukan yang saat ini di dalam jeruji besi. Itu juga bisa jadi. Nah, karena kenapa? Karena posisinya bahasanya tadi sudah terlanjur. Nah, ini kan namanya juga masih analisa-analisa. Tetapi itu bisa jadi juga karena persoalannya kalau melihat cerita kasusnya Vina dan Eki, dari sisi bukti itu masih belum kuat, walaupun pada prinsipnya sudah sudah ingkrah ya, dan sudah diputus dan sudah ada terpidananya dan sudah masuk jeruji besi. Cuman kalau keterkaitan antara kejadian yang di TKP dengan bukti apa hubungannya dengan yang saat ini pada di jeruji besi,
itu walaupun sudah diputus dan ingkrah, ini masih tanda tanya. Nah, salah satunya kesaksian dari Dede ini. Karena diawali adanya kesaksian yang memperkuat dari yang terpidana sekarang masuk bui itu, termasuknya adanya keterangan dari Aep salah satunya dan Dede ini. Untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ya. Kan Aep mengetahui Peggy ada di situ kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil. Datang. Ada Aep juga di situ. Oh. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Datang, ada Aep juga. menjadi saksi Menjadi saksi di BAP. di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua, Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan Aep. Diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP. BAP kamu menceritakan seperti BAP awal, kamu menyaksikan pelemparan, kemudian anak-anak bawa bambu, pengejaran menggunakan motor 4, jenis fiction segala macam. Seperti itu nggak? Enggak semua sih, Pak. Paling saya yang bilangnya ya bawa bambu, ngelihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang, Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Selebihnya? Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali, Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung, Pak. Kan kamu sudah menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih, Pak. Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali, Pak. Cuman menggali yang pas ke 2016 aja, Pak. Saksiin. Artinya nggak menggali. Kamu bohong nggak penyidik berkata begitu? Enggak sih. Kayak saya nanyanya. Enggak. Saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Tidak. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak-anak melakukan pelemparan, pengejaran? Ada seperti itu, Pak. Banyak. Ada. Jawaban kamu apa? Ya saya bilang, ya saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Ya. Jadi Cuman, kamu masih berbohong dong iya, kemarin kasus iya. ini? Cuman saya tidak sebenarnya ingin, Pak, jujur kemarin. Ingin bisa deket selesai jujur, Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, di dalam. Dan Aep-nya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan Aep, Pak. Soalnya kan Aep kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel, Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu? Jawab. Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu, saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya pun bilang tidak, begitu. kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak. Pelemparan tuh ada nggak? Oh, sampai dini ternyata Dede juga ketika sedang dilakukan penyidikan ya terhadap Peggy yang jadi tersangka pada saat itu dijadikan saksi juga, ternyata dipanggil di Polda. Cuman keterangannya masih sama lah seperti dulu tahun 2016 berarti ya. Itu melihat gerombolan, adanya pelemparan, kemudian ada yang bawa bambu, itu seperti itu. Cuman di luar itu si Dede misalkan apakah melihat pembunuhan atau pemerkosaan, itu berarti tidak melihat itu ya, ataupun adanya misalkan dibuang di flyover, itu Dede berarti tidak tahu, hanya sebatas apa namanya tadi, melihat gerombolan kemudian melempar batu ya, dan ada yang bawa bambu. Nah itu cuma memang sangat disayangkan, tapi memang masih belum ada keberanian mungkinnya. Tidak ada orang yang memang mensupport dia biar untuk berkata jujur. Ya mau gimana lagi bahasanya ya. Jadi keterangannya masih tetap sama, dan ternyata si Dede ini pada saat Peggy ya masih
belum masuk ke pra peradilan berarti ini. Itu juga dihadirkan, diundang ke Polda dan ternyata hadir bersama Aib, dan Aib itu ternyata lebih lama. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ya. Ada. Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? Nggak ada, Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong gitu. Bohong. Hasilnya tidak ada berarti menurut si Dede. Ada pengejaran, ada bola. Aib waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih, Pak. Nggak terlalu menceritakan setelah kejadian Saksen itu, nggak terlalu menceritakan masalah itu, Pak. Biasa aja, biasa. Soalnya setelah itu kan seminggu juga saya keluar, Pak. Nggak banyak ketemu. Nggak terlalu dekat juga kan sama Aib, Pak. Nggak terlalu dekat banget gitu. Cuman kerja kan karena di kerjaan doang, Pak. Dekatnya. Terus wawancara Aib di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang, Aib. Kadang saya geleng kepala aja, Pak. Kamu tahu nggak saya nyari? Tahu. Nyari informasi kamu di mana, walaupun Tahu. Terakhir Terakhir kan sama tukang warung itu, Pak. Saya tahunya Bapak, ntar saya cari Dede katanya. Berarti tukang warung tuh benar. Ya tukang warung itu bener, cuman kalau saya beli nasi di situ, saya nggak pernah sih, Pak, beli nasi. Oh iya, artinya gini loh, keterangan tukang warung tuh jam 5 sore itu tutup, bener nggak? Ya emang sore emang udah tutup. Jadi kamu itu, nah gini, kamu bener nggak malam itu beli rokok? Ya mau beli rokok di Madura doang, beli rokok doang, Pak. Bener nggak di tempat itu hanya ada warung Madura yang buka? Ya ada warung Madura, emang di situ kan sampai malam, Pak, warung Madura, Pak. Ya. Ada satu warung Madura sampai malam kan dia. Jadi di malam itu Iya. kamu bener bahwa yang ada hanya warung Madura. Iya, beli rokok doang, beli rokok biasa aja, Pak, beli rokok Nggak, biasa. pertanyaan saya adalah di jalan itu kamu bener nggak mengetahui bahwa malam itu tidak ada warung yang buka kecuali warung Madura? Emang iya, Pak. Bener ya? Bener Madura doang, Pak. Berarti keterangan yang punya warung Madura tuh bener. Bener. Kamu lihat nggak keterangan yang punya warung dari YouTube saya? Saya lihat. Kamu mengakui keterangan itu bener. Mengaku bener. Memang warung Madura doang. Soalnya kan kalau warung Madura yang terkenal 24 jam, Pak. Kamu melihat keterangan-keterangan orang yang saya wawancarai, percaya nggak kamu keterangan orang yang saya wawancarai bener? Percaya, Pak. Mereka tidak berbohong. Tidak berbohong. Termasuk yang punya warung Madura. Termasuk yang punya warung Madura. Yang bilang tidak mungkin ada pelemparan. Iya. Ya, Tidak mungkin jaraknya 120 meter kelihatan. Tidak mungkin, Pak. Jadi yang punya warung Madura benar. Tapi malam itu kamu beli rokok. Beli rokok. Beli rokok ya balik lagi, Pak. Beli rokok berdua sama Aib. Iya, berdua sama Ayah. Jadi benar kalau peristiwa Aib dengan kamu beli rokok malam itu benar. Iya, beli rokok doang biasa, Pak. Oke. Cuman nggak semalam itu sih, Pak. Jam berapa beli rokok? Ya sore-sorean, Pak. Jam 7-an. Ya jam-jam 7-an lah. Ya benar kata orang Madura, memang ada beli rokok kamu Iya. sama Aib. Beli rokok normal biasa. Normal biasa beli rokok. Berapa bungkus yang beli rokok? Paling ya sebungkus, Pak. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada, Pak. Nggak pernah lihat. Nggak lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Ya artinya malam itu, pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitarnya jam 7. Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak ada. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu di rumah Bu Nini. Nah, itu penggalian jadi Mulyadi mengejar terkait Dede dan Aib beli rokok ya. Karena keterangan si Aib pas pada waktu beli rokok itu ada gerombolan itu. Cuman dikonfirmasi ke tukang warung rokok Madura itu memberikan keterangan itu tidak ada gerombolan itu. Dan ternyata tadi disampaikan sama Dede itu ya biasa normal, hanya beli
rokok saja, kemudian pulang lagi. Dan pada saat itu ya tidak ada gerombolan di gang itu. Nah, kemudian dilanjutkan, Pak Dedi, berarti anak-anak yang sekarang menjadi terpidana ya, kemudian masuk di jeruji besi, itu berarti benar itu masih ada di rumahnya Ibu Nining. Oke, kita lanjut ya. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pasra. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Gitu loh, siapa yang berdusta. Jadi nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi malam itu sepi. Sepi malam itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak lihat orang nongkrong sama sekali. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang tempat kamu kerja? Itu saya nggak tahu, Pak. Iya, itu kan kan kamu tahu kan? Yang di BAP Kamu tahu di BAP, kamu tahu kan di sidang-sidang, kamu tahu yang di media sosial. Iya, tahu. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Iya, itu tahu. di belakang tempat kamu kerja, Iya. belakang STIM. Pasti. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya, kalau pikir sih nggak mungkin sih, Pak. Nggak mungkin, Jauh, kan? Pak. Jauh Dari kan? logika. Dari logika kan? Jauh. Jadi tidak mungkin ada pembunuhan pemerkosaan di situ. Jauh dari logika, Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin, Pak. Nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti, Pak. Berisik motor pun kalau biasanya anak-anak geng motor kan pada berisik-berisik. Nggak mungkin. Geng motor rata-rata motor knalpot biasa-biasa kan. Ya kalau mereka dibawa oleh Andi, oleh Dani, dan oleh rombongan itu diperkosa di situ oleh 11 orang loh. Nah, kemudian di situ kan berisik. Berisik pasti. Nggak mungkin nggak. Ada menghubungi waktu pemeriksaan oleh Polda pada kasus Peggy Setiawan, kamu dihubungi oleh Pak Rudiana? Tidak. 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 Sama sekali. Pak Rudiana tidak menghubungi sama Tidak sekali. sama sekali mau. Nah terus yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi? Tidak ada sih, Pak. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong, tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua, Pemeriksaan yang kedua, ya penyidik juga bilang kan, ya ini keterangan kamu yang 2016. Ya udah, saya nggak bisa apa-apa. padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut, selesai di masalahnya. Jadinya saat dipanggil sama Polda masih seperti yang dulu sih ya. Cuman ini balik lagi nih. Karena memang terus terang saja lokasi yang dimaksud di belakang showroom itu jauh tidak ini ya dengan posisi lokasi tempat tongkrongan yang dimaksud. Yang tadi disampaikan sama Kang Dedi dan Dede. Kalau memang posisinya di belakang STIM, ya maksudnya showroom itu STIM itu berarti dekat, tidak jauh lah. Tapi hitungannya paling hanya berapa meter dari jalan raya Majasan Perjuangan. Karena saya suka lewat ke situ itu. Coba kita lanjut lagi nih, lagi ngejar ini. Pernyataan Dede pada saat digali untuk Peggy yang menjadi tersangka. Artinya penyidik Polda akan welcome loh sama kamu. Cuman penyidiknya waktu itu tidak menggali ya. Cuman kan keterangan yang lebih mendalamnya kan ke Aep, Pak. Aep. Pada saya. Soalnya kan karena dia mengetahui Peggy itu, jadi dia lebih mendalam. Dan Aep pun bilang ke penyidik juga, ya kalau Dede mah emang nggak terlalu mengetahui. Jadi yang mengetahui dia? Iya. Ya Aep pun bilang ke penyidik. Oh, dia mengambil tanggung jawab? Iya, Pak. Dede juga. Ya emang Dede mah nggak terlalu mengetahui, Pak. Soalnya di situ kerja cuma 3 mingguan. Jadi yang paling mengetahui Aep. Pertanyaannya adalah, mungkin Aep tuh gini, kalau misalnya yang tahu hanya Aep, kamu hanya dibawa oleh Aep untuk berbohong. Tapi pada malam itu Aep tuh bareng sama kamu ya? Iya, bareng sama saya. Jadi tidak mungkin Aep hanya mengetahui sendiri tiba-tiba bawa kamu. Saya pakai otaknya dia, otak kecurigaan gaya penyidik. Iya. Ya kan, misalnya Aep yang hanya mengetahui pelemparan, Aep yang hanya mengetahui
pengejaran, tetapi agar dia kuat membawa nama kamu untuk bareng menyaksikan. Gak mungkin. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama Aib terus kemana? Ya dicuci yang biasa Pak. Terus, Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang Pak. Pulang. Berarti Aib kira-kira kemana malam itu? Kalau Aib mas, setahu saya pas waktu saya kenal di situ dia tidur di situ Pak. Oke. Tidur di cucian. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya di cucian. Aib mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah. Saya pulang terus. Ya sampai setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9 kamu pulang, Aib mah tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang. Oke, tidur di situ. Berarti peristiwa pengejaran itu tidak ada dong. Tidak ada sama sekali. Balik lagi nih ya. Balik lagi nih, keterangan dia nih. Ya kalau secara logika memang betul. Kalau memang lagi bareng Aib dengan Dede, bagaimana mungkin Dede tidak melihat? Kalau Aib melihat ada gerombolan yang lewat, melakukan pengejaran, melakukan pelemparan, dan ada yang bawa bambu, pasti Dede pun lihat. Kalau memang itu ada. Kemudian kalau kita sinkronkan ke tukang rokok ya, warung Madura, itu pasti juga melihat. Karena di pinggir jalan juga. Ya, coba kita lanjut lagi. Tidak ada sama sekali. Saya mencoba untuk membangun kecurigaan baru, misalnya kecurigaan itu bahwa hanya Aib yang mengetahui kemudian bahwa kamu itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Habis kamu pulang Aib kontak-kontak. Enggak ada pas sekali. Enggak pernah kontak-kontak. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar bahwa ada yang meninggal, setelah itu ada penangkapan, setelah ada penangkapan itulah Aib menghubungi kamu. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu kok malam-malam. Minta antar Ke polsek. ke polsek malam-malam menghubungi itu. Posisi saya lagi di rumah Pak. Ya saya kan nggak terlalu banyak keluar malam karena punya anak istri kan. Sekarang kamu punya nomor telepon Aib nggak? Nggak punya. Saya nggak pernah minta. Pas ketemu pun saya nggak minta. Nggak minta ya? Nggak mau minta. Nggak tahu Aib di mana hari ini? Nggak tahu. Nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya. Pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah berani jujur, sekarang terbuka. Kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara. Kalau bahasa saya sih kepentingannya itu untuk membuka fakta kebenaran dan keadilannya dengan sesuai fakta. Mungkin salah satunya kalau memang fakta yang diberikan, keterangan yang diberikan sama Dede itu benar, itu berarti para terpidana sekarang itu bukan pelakunya gitu. Karena sebenarnya tidak ada gerombolan yang melakukan pengejaran, pelemparan, dan ada yang bawa bambu itu. Sebenarnya tidak ada. Jadi dilanjut saja. Memberikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus lihat BAP kamu dulu ya. Dan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut pernyataan itu. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada. Dan menyatakan kesaksian kamu bohong. Berarti nanti akan ada keterangan dari Dede. Sekarang udah tenang. Kepada Udah Padi lega. ya. Tenang lega Pak. Berarti untuk melakukan Dengan tentu pencabutan konsekuensi pernyataan resiko tadi. hukum, kamu udah siap. Udah siap Pak. Semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Udah kuatin. Kemudian
kamu minta maaf ya? Sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Aku minta maaf Kamu ngomong. buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Terima kasih doanya pada seluruh netizen dan citizen yang selama ini memberikan supporting pada saya untuk tidak lelah dalam membuka kasus ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support pada saya untuk bisa melewati situasi yang berat, mengungkap sebuah peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah hukum di Indonesia. Peristiwa kemanusiaan di mana 7 orang mendapat vonis seumur hidup. 1 orang anak muda bersama Sakatata 8 tahun dan pergi saja mendapat ancaman hukuman mati kalau tidak dibebasin di sidang pra-peradilan. Terima kasih juga buat Pak Hakim Eman Sulaiman, orang Kerawang, yang telah menemukan jalan bagi tegaknya keadilan. Terima kasih buat Pak Kapolri, buat Wakapolri, buat Pak Kabar Eskrim yang membuka ruang diterimanya laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Abdul Kafi, Aep dan Dede, sehingga saya memiliki spirit yang kuat. Saya tidak ada maksud apapun dari seluruh perjalanan ini, kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya, bahwa saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya ingin negeri ini baik. Saya ingin rakyat kecil yang tidak berdaya ini bisa terbebas dari derita yang dialaminya. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti PK dari 7 terpidana ini diterima. Dan saya minta Aep sekali lagi, segera kamu datang pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya minta pada orang tuanya, pada saudaranya, bangunlah kesadaran di keluarga Dede ini. Saya minta ya, pada aparat yang tahu, yuk kita selesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran penting. Semua orang harus hati-hati dalam bertindak dan dalam bersikap. Dan saya minta Pak Rudiana juga menyadari andai kata Bapak dulu emosi karena anak Bapak meninggal dengan dugaan pembunuhan, sehingga Bapak melakukan tindakan-tindakan yang di luar SOP kepolisian, atau Bapak dibohongi oleh Aep atau dibohongi oleh yang lain. Segera menyadari ini adalah sebuah kekeliruan. Tak ada jalan yang terlambat dalam hidup terhadap sebuah penyesalan. Saya yakin orang Indonesia itu pemaaf. Saya yakin orang masyarakat kecil itu tidak pernah ada dendam dalam hati. Dan saya yakin keluarga 7 terpidana itu tidak ada apapun keinginan dalam dirinya. Dia tidak ingin uang, dia tidak ingin mempenjarakan orang. Dia hanya ingin anak-anaknya, adiknya, kakaknya terbebas dari penjara.
seumur hidup. Terima kasih pada Pak Oto Hasibuan, keluarga Perhadi yang telah menjadi sahabat saya, memberikan saya semangat agar kasus ini tuntas. Terima kasih semua. Oke. Begitupun saya juga selaku masyarakat ya, yang sedikit banyaknya mengikuti kasus Vina ini, saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Dede yang sudah berani bercerita ya apa yang sesungguhnya terjadi, dan semoga bisa memberikan jalan untuk menuju jalan kebenaran, yaitu mengungkap fakta dengan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, seterang mungkin, biar tidak terjadi hal-hal yang memang bisa membuat masyarakat terjebak seperti ini lagi. Ya mungkin itu saja ya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.